Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Mas Hud Channel. Nah teman-teman semua, baik, hari ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semua agar pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, pengalaman yang saya bagi ini seputar penyebab air kolam lele itu berbau dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Baik, langsung saja. Kalau penyebab dari air kolam lele itu bau itu ada beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu tebar padat atau over tebar. Nah, buat para pemula lele, nah itu usahakan kalau mau tebar bibit lele itu pakai rumus. Nah, itu jangan dikira-kira, jangan pakai yang tidak tahu rumusnya. Nah, tebar bibit ikan lele itu kalau saya itu pakai rumus per 1 kubik airnya itu sebanyak 200 ekor ikan lele. Nah, per kubik air ya, bukan luas panjang kali lebar kolamnya, tapi per kubik air. Nah, terus faktor nomor 2 itu kelebihan pakan atau over pakan. Nah, teman-teman semua, jika memberi pakan ikan lele itu usahakan yang pas aja, jangan kurang dan jangan berlebihan. Jika berlebihan maka akan menyebabkan pakannya itu tenggelam ke bagian dasar kolam dan akan menyebabkan sumber amonia. Nah, jika memberi pakan itu dikit-dikit, jika sudah slow respon ikannya maka sudahi. Terus faktor ketiga yaitu amoniaknya tinggi. Biasanya amonia itu mengendap di dasar kolam. Nah, itu tidak dikeluarkan, tidak dibuang, itu akan mengakibatkan sumber baunya. Nah, itu bisa dibuang lewat dengan cara pengurasan di tiap pagi harinya. Nah, terus yang faktor nomor 4 itu teman-teman biasanya mungkin ada yang pakai pakan alternatif. Nah, itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika tidak paham, tidak tahu cara manajemen airnya, kalau pakan alternatif itu maka saya yakin akan menyebabkan airnya cepat bau. Nah, terus faktor yang kelima yaitu kurangnya perawatan air kolam. Nah, mungkin teman-teman semua di perawatan harian itu tiap hari dibuka airnya, dibuang airnya sekitar 5-15 detik, 10-15 detik itu sudah cukup. Kemudian diisi dengan air yang baru. Nah, itu tadi adalah penyebab daripada kenapa air kolam lele bau. Ya, ini coba saya ulas kembali. Nomor 1 tebar padat atau over tebar. Nomor 2 kelebihan pakan atau over pakan. Nomor 3 amoniak tinggi. Nomor 4 pakai pakan alternatif. Nomor 5 kurang perawatan airnya. Nah, terus caranya bagaimana Mas agar tidak bau? Nah, ini saya bagi menjadi 2 tahapan, yaitu ketika mau tebar ikan dan juga ketika sudah ada ikannya. Nah, kalau yang tahap pertama itu persiapan air ya, ini ikannya belum ada ya, ini baru persiapan airnya aja, persiapan kolamnya. Nah, langkahnya yaitu persiapkan air, lalu endapkan dulu 2-4 hari. Kemudian bibit masuk. Nah, itu jangan langsung dikasih makan, tapi dipuasakan dulu minimal 1 hari. Terus setelah 1 hari di malamnya itu boleh dikasih makan, tapi sedikit saja, yang penting rata. Nah, besoknya juga diberi makan lagi pas malam juga, tapi juga masih sedikit, yang penting rata. Nah, diulangi lagi sampai airnya itu berwarna menjadi semi hijau atau hijau-hijau bening. Nah, itu bisa ditambahin lagi untuk porsinya. Nah, terus ulangi itu sampai air benar-benar warna hijau. Jika sudah warna hijau maka bisa memberi pakan dengan porsi yang sudah pas, yang sudah normal. Kenapa? Karena air yang berwarna hijau itu menandakan sudah ada plankton-plankton yang akan memakan amonia yang menyebabkan bau kolam tersebut. Nah, itu kalau yang belum diberi
ikan yang belum tebar diendapkan dulu, lalu dipuasakan, tunggu airnya sampai hijau. Lalu bagaimana Mas kalau kolam yang sudah ada ikannya? Nah, itu cukup mudah juga teman-teman semua. Kuras total airnya, buang semua airnya. Nah, itu dibuang semua, terus dikocor, disemproti pinggir-pinggir kolamnya, kalau bisa disikati kolamnya sampai benar-benar mendorong semua amoniaknya itu dibuang keluar dari kolamnya. Nah, kemudian kalau bisa ikannya itu dipindahkan dulu di kolam yang masih bersih. Nah, kemudian kalau sudah kolam yang tadi itu diberi air kembali sampai full dengan air baru, lalu ikannya dimasukkan kembali. Nah, sama kayak tadi, dipuasakan dulu 1 hari, pas malamnya dikasih makan sedikit-sedikit, yang penting rata, diulangi terus seperti itu sampai airnya berubah menjadi warna hijau. Setelah air berwarna hijau, maka teman-teman semua sudah berhasil memanajemen airnya, tinggal nanti perawatan rutin di setiap harinya. Nah, jika sudah berwarna hijau, maka teman-teman kayak tadi sudah bisa untuk mengasih makan, memberi pakan pada umumnya di porsi yang maksimal, itu sudah bisa. Sebenarnya bisa ya teman-teman jika ditambahi dengan probiotik EM4, tapi jika teman-teman semuanya itu tidak berhasil dalam mengkultur EM4 nya atau mengaktifkan EM4 nya, itu juga percuma saja, karena EM4 itu hanya sedikit membantu untuk mengurai amonia yang ada di kolam teman-teman semua. Nah, itu harus imbang dengan pemberian probiotik EM4 dan juga dengan cara untuk perawatan air di setiap harinya, itu akan tambah maksimal lagi. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk pengalaman dari saya ini. Jika ada yang kurang jelas atau bagaimana, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Nanti di kemudian hari akan saya upload lagi tentang pengalaman saya seputar budidaya kolam lele ini. Sekian dari saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.